فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Terakhir sampai mana ya? Sampai ayat laisa kamitslihi syai'un. Nambungkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal Asy'ari Abul Hasan rahimahullah, dan Al-Asy'ari Abul Hasan, semoga Allah merahmati beliau, kana fi akhiri umrihi ala madhhabi ahli sunnah wal hadis. Dahulu beliau di akhir hayatnya berada di atas mazhab ahli sunnah dan hadis. Ini tahapan keberapa? 3 dari tahapan akidahnya Al-Imam Abul Hasan. Wa huwa, yaitu apa tahapan yang ketiga itu? Itsbatu ma atsbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitab. Yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an ditetapkan. Semua sifat tanpa pandang bulu. Mau sifat zatiyah atau sifat fi'liyah. Semua yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an ditetapkan. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang Allah tetapkan untuk dirinya melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Sifat turun. Nah, dan yang lain-lainnya dari sifat yang disebutkan dalam hadis melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Tanpa dipalingkan, tanpa diselewengkan, tahrif. Dan wala ta'til, tanpa ditolak maknanya. Sifatnya. Wala takyif wala tamsil. Tanpa dibentukkan, digambarkan bagaimana bentuknya, dan tanpa diserupakan dengan sifatnya makhluk. Wa madhabul insan maqalahu akhiran. Dan madhabnya seseorang itu adalah apa yang dia ucapkan terakhir kali. Kalau mau jujur ngikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ikuti pendapat beliau dalam akidah yang paling akhir harus. Karena yang pertama sudah ditinggalkan. Pindah ke yang kedua. Yang kedua juga sudah ditinggalkan oleh beliau. Kemudian pindah lagi beliau ke tahapan yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mau jujur ngikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, maka ikuti yang paling akhir, yang beliau wafat di atasnya. Karena itu yang sampai akhir beliau pegangi. Wa madhabul insan maqalahu akhiran idza sarraha bihasri qawlihi fihi. Jika dia terang-terangan membatasi pendapatnya padanya. Sebagaimana yang terjadi pada Abul Hasan. Dia membatasi pendapat saya, cuman ini, yang lain sudah saya tinggalkan. Kama hiyal hal fi Abil Hasan, sebagaimana keadaannya Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Kama yu'lamu min kalamihi fil Ibanah, sebagaimana yang telah diketahui dari ucapan beliau dalam kitab apa? Al-Ibanah. Maksud sampai sini ya. Wa ala hadza, maka kalau begitu, fatama mutaqlidihi, maka kesempurnaan pengikutan kepada beliau, kalau betul-betul taklid sama beliau, ittiba maka na alaihi akhiran, adalah dengan mengikuti
apa yang beliau berada di atasnya terakhir kali. Yaitu pakai mazhab siapa? Ahlus sunnah wal hadis. Wa huwa iltizam madhabi ahlil hadis wa sunnah. Yaitu berpegangan dengan mazhabnya ahlul hadis dan sunnah. Li'annahul madhabus sahih. Karena itulah mazhab yang benar. Al-wajib. Al-ittiba. Yang wajib untuk diikuti. Alladzi iltazama bihi Abul Hasan nafsuhu. Yang dipegangi sendiri oleh Imam Abul Hasan itu sendiri. Sehingga kalau memang jujur katanya pengikut Asy'ari, kalau betul akidahnya ngakunya Asy'ariyah, maka ngikutilah mazhab beliau yang paling akhir. Jangan yang kedua. Karena mazhab itu sudah beliau tinggalkan sebagaimana terang-terangan beliau katakan dalam kitab Al-Iban. Selesai sampai sini? Ini jawaban dari syubhat yang kedua. Bagaimana mungkin Asy'ariyah dikatakan sesat, sementara imam mereka, pendirinya adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, maka jawabannya Abul Hasan sendiri bukan orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Beliau juga manusia. Beliau bisa benar, juga bisa salah. Dan kalaupun benar, maka beliau dalam masalah akidah telah mengalami 3 tahapan. Mazhab Mu'tazilah, kemudian mazhabnya Kullabiyah, kemudian yang terakhir adalah mazhabnya Ahlul Hadis. Qala rahimahullah wal jawabu ani su'ali tsalits. Dan jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaannya, Wanto? Pertanyaannya Bro Ed, udah nggak diterima. Apa pertanyaannya, Abdurrahman? Nah, bahwasanya ulama besar bersama mereka adalah Hafidz Ibnu Hajar, ada Imam Nawawi, ada Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya. Masa ada ulama-ulama besar kayak gitu? Mazhabnya dibilang apa? Salah, keliru, sesat. Al-jawabu ani su'ali tsalits. Suaranya mendem. Min wajhain, dari 3 sisi. Dari 2 sisi. Dari 2 sisi jawaban. Al-awwal yang pertama. Min wajhain. Nah, al-awwal yang pertama, annal haqqa la yuzanu birrijal. Itu di garis bawahi. Yang nggak punya buku dicatat. Faedah. Kasih judul. Annal haqqa la yuzanu birrijal. Bahwasanya kebenaran tidak ditimbang dari tokoh. Bukan adanya tokoh-tokoh tersebut menjadi standar tolak ukur bahwasanya dia itu di atas kebenaran. Annal haqqa la yuzanu birrijal wa inna ma yuzanu rijal bil haqq. Justru sebaliknya. Tokoh-tokoh lah yang ditimbang berdasarkan kebenaran. Kalau dia mencocoki kebenaran, kita angkat, kita ikuti. Kalau dia menyelisihi kebenaran, maka ditinggalkan. Nah, hadza huwal mizanus shahih. Inilah timbangan yang benar. Inilah timbangan yang benar. Wa in kana al-maqam, wa in kana li maqamir rijal wa maratibihim atharun fi qabuli aqwali. Walaupun kedudukan tokoh, dan derajat mereka memiliki pengaruh pada penerimaan ucapan mereka. Walaupun kalau ada tokohnya lebih mudah untuk diterima. Tapi itu bukan satu-satunya acuan. Tapi itu bukan satu-satunya tolak ukur. Kalau ada tokoh maka benar. Kalau tidak ada tokoh maka
Clear. Untuk penerimaan iya. Biasanya kalau ada banyak tokohnya, biasanya lebih gampang untuk diterima. Kama naqbalu khabaral adl. Sebagaimana kita menerima berita dari orang yang terpercaya. Ini kalau dia tokoh berarti kan orang yang terpercaya. Ketika dia menukilkan sesuatu, diterima atau tidak beritanya? Diterima. Wa natawaqqafu fi khabaril fasik. Dan kita tawakuf, tidak mengambil sikap ketika datang berita dari orang fasik, orang jahat, orang yang tidak terpercaya. Maka tidak kita benarkan, tidak pula beritanya kita tolak. Ya udah didiamkan saja. Ada orang fasik ngasih tahu di sana harga bensin tadi naik 50.000 seliter sekarang. Orangnya kemana? Orangnya pemakai. Orangnya narkoboy. Narkoboy. Apa beritanya? Dibenarkan? Tidak. Ini didiamkan saja. Anggap aja lagi apa ini? Lagi sakal. Habis ngelem. Biarkan aja. Nggak usah dibenarkan, nggak usah didiamkan saja. Itu namanya tawakuf. Nah, nanti kalau datang orang yang benar agamanya, oh iya naik sana bensin 50.000. Oh iya betul tadi orang gila ini. Pemakai tadi. Bukan karena berita dia tadi, tapi ya karena ada datang yang terpercaya beritanya. Lakin laisa hadza huwal mizan fi kulli hal. Tapi bukan ini timbangannya dalam segala keadaan. Bahwasanya semua yang didatangkan oleh orang yang benar, orang yang terpercaya lantas diterima. Gitu. Itu hukum asalnya. Fa innal insan basyarun. Kenapa kok tidak dalam semua keadaan kita terima beritanya? Karena yang namanya manusia itu manusia. Insan itu apa? Manusia. Karena manusia itu adalah manusia. Yafutuhu min kamalil ilmi. Terkadang hilang darinya kesempurnaan ilmu. Hilang dari apa? Kesempurnaan ilmu. Nah, gak lengkap ilmunya. Tadi yang berita 50.000 bensinnya 1 liter tadi, itu katanya rencananya 1 tahun lagi. Tapi nggak ada, dia nggak dapat itu ilmunya. Yang dia dengar cuma apa? Bensin naik 50.000, udah. Nggak dapat dia ilmunya kapan itu? Waktunya ternyata untuk 1 tahun. Anda bisa manusia gitu? Bisa. Tadi nyampe, berapa bensin? 50.000. Belum sampai di, oh ya, makasih ya. Padahal mau bilang apa? 1 tahun lagi 50. Udah dia duluan pergi, hilang ilmunya. Sebagian nggak sempurna banyak informasi. Karena manusia adalah manusia. Atau dia lupa. Atau salah tengok. Sebenarnya turun dari 5.000, tengoknya nolnya banyak kali, jadinya 50.000. Padahal turun aslinya jadi 5.000, cuma yang matanya agak-agak rapuh jadi 50 nampaknya. Bayang-bayang. Kan kalau nengok dia kan bayang-bayang nolnya jadi apa ini? Goyang-goyang. 50.000 kira-kira. Bisa? Bukan dia nggak sengaja bohong, enggak. Dia jujur apa yang dia lihat, dia nukilkan, tapi salah. Karena kurangnya ilmu, tidak sempurnanya ilmu, wa quwwatul fahm, dan hilangnya kekuatan pemahaman, ma yafutuhu, apa yang bisa hilang darinya, faqad yakunu rajul dayyinan. Terkadang orang itu punya agama yang kuat, bagus agamanya, dayyinan. Jadi kata-kata din, agama. Ada orang yang bagus agamanya, wa khuluqin, dan akhlaknya bagus, punya akhlak. Lakin yakunu naqisul ilmi, tapi kurang ilmunya. Jujur, tapi agak-agak tiarap kayak gini. Enggak sengaja bohong, enggak. Nah, cuman dia nggak pandai baca angka. Ini kalau nolnya banyak kali, paling cuma 3-nya. Dia bilang 50.000. Dia nggak pandai baca. Dia nukil, bensin naik. Berapa? 50.000. Ini uang berapa? Nggak ngerti. Ada niatnya bohong? Enggak. Emang agak-agak apa ini? Enggak agak. Dia jujur, akalnya bagus akalnya. Supaya orang siap-siap kalau mau ke sana nanti enggak kecelik. Nanti sampai sana, dia kasihan sama orang jauh-jauh ke pom bensin, rupanya nggak ada duitnya, nggak cukup. Dia kasih tahu lah. Niatnya jujur, akalnya bagus, baik. Nah, dengan penuh sopan santun, Pak, ada berita bagus, Pak. Ngomongnya sopan.
Ya Allah, sholat nggak pernah tinggal. Tapi memang agak-agak apa? Agak-agak. Nggak sengaja dia nggak ada niatan mau apa? Menyebarkan hoax, menyebarkan berita dusta, nggak ada. Terkadang ada orang yang bagus agamanya, akhlaknya pun bagus, akan tetapi dia kurang apa? Ilmunya. Kurang berilmu. Au dhaif al-faham, atau lemah pemahamannya. Au yakunu qad nasha'a ala tariqin muayyanin, atau bisa jadi dia orang yang tumbuh besar dengan satu cara tertentu. Hah? Oh, kelewatan. Fayafutuhu minas shawab biqadri ma hasala minan naqsi wa dhaf. Maka terlewatkan darinya kebenaran sesuai dengan kadar kekurangan dan kelemahannya tadi. Semakin besar kekurangan ilmunya, semakin lemah pemahamannya, maka kebenarannya pun semakin jauh dari dia. Gitu. Aw yakun qad nasha'a ala tariqin muayyanin, atau bisa jadi dia tumbuh besar di atas satu metode, atas metode beragama tertentu. Aw madhab muayyan, atau mazhab tertentu. La yakadu ya'rifu ghairahu, yang hampir-hampir dia nggak tahu ada yang selain itu. Ini semuanya orang itu di sana itu meyakini akidah Asy'ariyah, nggak ada yang selain Asy'ariyah. Sehingga tahunya dia dari kecil ya kayak gitu. Sifat itu cuma berapa? 7. Nggak ada yang ngajarkan kepada dia bahwasanya semua sifat itu yang Allah tetapkan kita tetapkan, nggak ada yang ngajarin dia sama sekali. Nah, fayadun anna shawab munhasirun fihi, sehingga dia kira bahwasanya kebenaran cuma terbatas di situ. Ini tabiatnya siapa ini? Manusia. Dulu kita sholat, ya patokannya pakai buku itu, petunjuk sholat. Yang ada gambar gininya di depannya itu. Iya kan? Iya. Ya kita tahu sholat itu, kalau udah sama kayak di buku itu udah paling apa ini? Paling paten lah sholat kita itu. Bacaannya sama, hafal semuanya, gerakannya sama kayak di buku. Tuntunan sholat. Hah? Tuntunan sholat. Nggak pernah lihat? Pernah? Buku legendaris, legend. Itu kalau bisa cocok sama kayak gitu aja udah paling apa ini? Paling hebat sholatnya gitu. Kenapa taunya kita ya? Ya itu. Nah, ada kita belajar hadis, belajar apa segala macamnya. Nah, disuruh belajar tata cara sholatnya Nabi, disuruh belajar tata sholatnya Wah, itu yang digambar itu. Entah siapa pun nggak tahu. Pernah lihat? Langsung. Wana widalik dan yang semisalnya. Sehingga ini jawaban yang pertama. Bahwasanya tolak ukur itu kebenaran bukan siapa tokoh, tapi tokoh yang diukur melalui apa? Kebenaran. Karena yang namanya tokoh itu adalah tetap manusia. Sesuai dengan kekurangan-kekurangannya manusia. Sudah? Selesai jawaban pertama. Jawaban yang kedua. Annana idza qabalna rijal ala tariqil asy'ariyah. Bahwasanya jika kita membandingkan para tokoh, menghadapkan para tokoh, qabalna, kita menghadapkan para tokoh melalui metodenya Asy'ariyah. Kita pakai metodenya Asy'ariyah untuk menghadapi, untuk menimbang para rijal, para tokoh. Birijalil ladzina hum ala tariqis salaf. Kita bandingkan, kita hadapkan para tokoh yang berada di atas jalannya Asy'ariyah dengan para tokoh yang mana mereka berada di atas jalannya salaf. Oke, anggaplah mereka ini tokoh-tokoh besar. Berada di atas mazhab siapa? Thariq Asy'ariyah. Kita bandingkan dengan para tokoh yang mereka berada di atas jalannya salaf. Para sahabat, para tabi'in. Wajadna bi hadza thariq man hum ajal. Maka kita dapati di atas jalannya salaf itu tokoh yang lebih besar. Tokoh yang lebih apa? Agung. Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mubarak, ada Waqi', ada Sa'id bin Musayyib, ada Malik, ada Syafi'i, ada Ahmad, ada Hasan al-Basri. Ini yang tidak berada di atas apa ini? Jalan Asy'ariyah. Gitu. Kita dapati para tokoh yang lebih mulia, wa azam, yang lebih agung, wa ahda, yang lebih di atas petunjuk, wa aqwam, dan lebih lurus, minal ladzina ala tariqil asy'ariyah, daripada para tokoh yang berada di atas jalannya siapa? Asy'ariyah. Falaimatul arba'ah, contoh imam yang 4. Ini kan di atasnya siapa semuanya?
Abul Hasan al-Asy'ari. Nah. Imam yang 4, Ashabul Madzhab al-Matbu'ah. Pemilik mazhab yang diikuti. Siapa saja? Siapa aja Taqwa? Imam yang mazhab yang 4? Ini namanya Taqwa, santri baru dari Medan. Siapa aja? Imam yang 4 mazhabnya? Abu Hanifah. Yang kedua? Malik. Yang ketiga? Syafi'i. Yang keempat? Imam mazhab yang 4 laisu ala thoriqil Asy'ariyah. Mereka semua tidak ada yang berada di atas jalannya siapa? Asy'ariyah. Loh, ini nama-nama besar. Kalau mau dibanding-bandingkan dengan tokoh-tokohnya Asy'ariyah yang berada di jalan Asy'ariyah, jelas kalah kebesarannya. Wah, ya kalau mau ngikuti tokoh, mending ngikuti ini. Kalau dari perkara siapa? Perkara tokoh. Wa idzar taqaita ila man fawqahum, kalau kamu naik lagi ke yang di atas mereka, di atas imam yang 4. Minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in, pemimpinnya Sa'id bin Musayyib. Ada juga tabi'in yang paling afdal, yaitu Sa'id, tabi'in yang paling berilmu. Tabi'in yang paling afdal Uwais Al-Qarani, bukan Qarni, Al-Qarani, roknya di kasroh, di kasroh, di fathah. Uwais Al-Qarani yang disuruh oleh Rasul SAW kalau para sahabat bertemu dengan dia, suruh dia mintakan ampunan. Tabi'in, apakah di atas jalannya Asy'ariyah? Tidak. Nah, kalau kita naik lagi ke atas mereka dari kalangan para tabi'in, lam tajidhum ala thoriqil Asy'ariyah, kamu juga tidak mendapati mereka di atas mazhab siapa ini? Asy'ariyah. Sa'id bin Musayyib tidak di atas Asy'ariyah. Ibnu Mubarak tidak di atas apa? Asy'ariyah. Nah, ini tokoh-tokohnya. Sampai orang-orang para ulama mengatakan tentang Abdullah bin Mubarak, tidak ada para sahabat itu menang dalam perkara kebaikan daripada Abdullah bin Mubarak kecuali satu hal saja. Yaitu apa? Suhbah. Kecuali Ibnu Mubarak bukan sahabat, mereka sahabat. Udah. Saking luar biasanya kebaikannya, keutamaan. Apakah dia di atas mazhabnya Asy'ariyah? Tidak. Nah. Wa idza alauta ila akhir sahabat, naik lagi ke zamannya siapa? Tadi tabi'in, naik lagi sahabat, dari tabi'in naiknya ke sahabat. Al-Khulafa al-Arba'ah ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin yang 4. Siapa aja Khulafa yang 4? Abu Iqbal? Khulafa ar-Rasyidin yang 4 siapa saja? Abu Bakar, setelahnya Umar bin Khattab, setelahnya Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. 4. Apakah di atas mazhab Asy'ariyah? Enggak. Asy'ariyahnya pun belum lahir. Nah, kalau kebenarannya baru ada di mazhabnya Asy'ariyah, baru muncul, berarti para sahabat dan para tabi'in di atas apa ini? Apakah berani memvonis mereka sesat? Karena belum jumpa dengan ini apa? Apalagi mazhabnya mazhab akidah, bukan mazhab fikih ini. Berarti kalau mereka yakini yang tidak di atas mazhabnya keyakinannya Abul Hasan al-Asy'ari, berarti apa? Sesat. Gimana nasibnya para yang belum lahir waktu itu siapa? Abul Hasan. Mau naik lagi? Gue tambah gawat kalau mau naik lagi. Di atasnya siapa lagi? Wah, apa pula akidahnya Rasul ini? Di mana Abul Hasan waktu itu? Kalau mau pakai apa tadi? Pakai top. Al-Khulafa al-Arba'ah ar-Rasyidin lam tajid fihim man hadza hazwal Asy'ariyah, kamu tidak mendapati di antara mereka yang melangkah hadza yang melangkah dengan langkahnya Asy'ariyah fi asma'illahi ta'ala wa sifati, dalam masalah nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ghairihima, dan yang selain keduanya, mimma kharaja bil Asy'ariyah an tariqis salaf, dan selain keduanya maksudnya selain perkara nama dan sifat, dari apa-apa yang Asy'ariyah itu keluar dari jalannya salaf. Dan Asy'ariyah itu keluar dari jalannya siapa? Salaf itu jalannya kayak gini, dia kemana? Nyerong. Mau nyerong kanan kayak, mau nyerong apa? Kiri. Nah, harusnya Asy'ariyah yang ngikuti jalannya siapa? Salaf. Nah,
Wa nahnu la nunkiru anna li ba'dil ulama al-muntasibin ila al-Asy'ari qadamu sidqin fil Islam wa dzab anhu wal inayah bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa dirayatan. Dan kita tidak mengingkari, ingat ini ikhwan, bukan berarti kita mencampakkan para ulama-ulama yang diklaim punya keyakinan apa ini? Asy'ariyah. Dan kita tidak mengingkari bahwasanya untuk sebagian ulama yang disandarkan kepada Asy'ari, mereka mempunyai qadama sidqin, keutamaan. Gitu aja ngartikannya. Qadam sidqin itu kaki yang jujur. Ini keutamaan dalam Islam. Wadzab anhu, dan pembelaan terhadap Islam. Nggak kita ingkari. Mereka punya pembelaan terhadap Islam. Mereka memperjuangkan Islam. Betul, tidak kita ingkari itu. Wal inayah bi kitabillahi ta'ala, dan perhatian dengan kitabnya Allah Ta'ala. Wa bi sunnati rasulih SAW, dan perhatian dengan sunnahnya Rasul SAW. Al-Hafidz Ibnu Hajar mensyarah apa? Sahih Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah mensyarah Sahih Muslim, dan seterusnya. Kita pelajari di sini kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Di malam hari kita pelajari Bulughul Maram, karyanya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Punya usaha mereka untuk Islam? Punya, dan itu tidak boleh diingkari. Riwayatan wa dirayatan, baik secara periwayatan maupun secara diroyah, pemahaman hadis. Diroyah, riwayat periwayatan, menukil. Wal hirs ala nafil muslimin, dan semangat untuk ngasih manfaat kepada kaum muslimin. Wa hidayatihim, semangat untuk ngasih hidayah kepada mereka. Walakin hadza la yastalzim ismatahum, tapi ini tidak berarti tidak mengharuskan mereka itu ismah. Mereka terjaga dari kesalahan. Tidak mengharuskan itu. Bukan berarti kalau udah kayak gitu nggak bisa keliru. Dalam Bulughul Maram sering kita benarkan, ini nggak diriwayatkan oleh Muslim, sehingga keliru. Beliau mengatakan muttafaqun alaih. Betul? Betul. Sekali kayak gitu kita? Tidak. Hadis-hadis yang dikatakan beliau sahih, ternyata kita dhaifkan. Keliru beliau. Pernah kayak gitu kita? Pernah? Sering? Sering. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan orang-orang yang maksum. Gitu. Walakin adalah yastalzim ismatahu minal khata'. Akan tetapi itu tidak mengharuskan bahwasanya mereka itu terjaga dari kesalahan. Fi ma'akhtau fihi, pada apa-apa yang mereka salah padanya. Wala qabula qaulihim fi kulli ma qalu, dan bukan berarti harus menerima segala ucapan mereka dalam apa yang mereka ucapkan. Wala yamna min bayani khataihim, dan itu tidak menghalangi untuk menjelaskan kekeliruan mereka. Di awal-awal kajian kita jelaskan akidahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar itu begini, akidahnya Imam Nawawi begini, kita jelaskan di awal. Nah. Sehingga itu tidak menghalangi kita untuk menjelaskan kekeliruan mereka. Bahkan dalam menukilkan hadis saja pun kita benarkan. Kadang sahabatnya salah, keliru, iya kan? Hadis dengan lafaz yang kayak dalam Bulughul Maram ini datangnya dari sahabat ini, bukan dari yang dikatakan oleh Al-Hafidz. Kita kritik. Nah, kita luruskan. Wa raddihi lima fi dzalika min bayanil haqqi wa hidayatil khalqi, dan kita bantah dikarenakan di dalamnya terdapat penjelasan terhadap kebenaran dan petunjuk bagi makhluk. Kita ingin menunjukkan pada manusia ini salah, ini keliru. Tambahi situ, sering. Wala nungkir aidan, dan kita juga tidak mengingkari anna li ba'dihim qasdan hasana, bahwasanya sebagian mereka punya niatan yang baik fi mazhaba ilaihi, pada apa yang dia pegangi, wa khafiya alaihi al-haq fihi, dan tersembunyi baginya kebenaran pada masalah itu. Namanya manusia, kadang nampak jelas perkara kebenaran, terkadang bagi dia apa kebenarannya? Tertutupi, biasa. Ini sesuai dengan tabiatnya manusia. Nah, walakin la yakfi li qabulil qaul husnu qasdi qailihi. Ini perhatikan ya. Akan tetapi tidak cukup untuk menerima suatu pendapat bagusnya niat orang yang mengucapkan. Semata-mata niat bagus itu bukan berarti ucapannya langsung diterima. Niatnya benar, tapi ucapannya apa? Keliru ya keliru. Walaupun dia niatnya bagus, walaupun dia tidak berniat untuk berdusta, walaupun dia tidak berniat untuk menyesatkan orang, tidak. Nah, sehingga
Kata beliau, la yakfi, nggak cukup untuk menerima suatu pendapat bagusnya niat orang yang mengucapkannya. Bal labudda an yakuna muwafiqan li syariatillah azza wajalla. Tapi harus ucapan itu kalau mau diterima mencocoki syariat Allah azza wajalla, baru bisa diterima. Kalau mencocoki syariatnya Rasul Allah dan Rasul diterima, kalau menyelisih syariatnya Allah maka ditolak. Fa in kana mukhalifan laha, kalau menyelisih syariat Allah wajib radduh, maka wajib ditolak. Wajib radduhu ala qailihi, maka wajib untuk menolaknya atas pelakunya, atas orang yang mengucapkannya. Kainan mangkan, siapapun yang mengucapkannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka perkara itu raddun ay mardudun, yaitu tertolak. Summa, kemudian in kana qailuhu ma'rufan bin nasiha, setelah kita tolak, lanjutannya sikap kita. Kemudian setelah itu, jika orang yang mengucapkannya dikenal dengan nasihatnya, memang jujur, memang bagus ini aslinya orangnya, terkenal dengan nasihatnya, wasidq, dan dengan kejujurannya, fitolabil haqqi, dalam mencari apa? Kebenaran. Kita tahu ini orang selalu mencari kebenaran. Dia selalu mencari-cari, adakah hadisnya, adakah ayatnya. Dia selalu mencari, kita tahu. Namun dalam satu masalah, kakinya apa? Tergelincir. I'tazara u'tuzira anhu fi hadhil mukhalafah. Maka dia diberi uzur. Dalam penyelisihan tersebut. Kenapa? Aslinya bukan kayak gini orangnya. Dia aslinya kalau tampak baginya kebenaran, dia akan apa ini? Ngikut. Sehingga ini yang membuat kita itu tidak mencampakkan Fathul Bari. Kita tidak membakar Sahih Muslim sebagaimana keyakinannya sebagian orang-orang yang sesat. Mereka katakan, An-Nawawi itu Asy'ariyah, Al-Hafidz Asy'ariyah keyakinannya, maka bakar Fathul Bari. Kenapa? Pengarangnya sesat dalam masalah apa? Akidah. Bagaimana keyakinan Al-Haddadiyah? Nah, Mahmud Al-Haddad, sebagian ulama ketika sampai padanya ucapan kayak gini, yang ngomong kayak itu lebih layak dibakar. Yang ngomong Fathul Bari layak untuk dibakar. Yang ngomong itu lebih layak untuk dia bakar. Saking marahnya para ulama dengan ucapan lancang seperti itu. Nah, ini yang membuat kita masih belajar kitab Riyadhus Shalihin, masih belajar apa ini? Bulughul Maram. Sebagaimana juga para ulama masih menerima apa ini? Buku-bukunya mereka. Dan ketika melewati apa yang menyelisih, dibantah. Itu baru namanya apa? Insaf. Itu namanya apa? Insaf. Nah, Tsumma in kana qailuhu ma'rufan bin nasiha. Ini syaratnya. Kalau yang mengucapkannya itu dikenal dengan apa? Nasihat. Dan apa? Jujur. Kalau memang dari dulunya dikenal memble, ada kebenaran pun nolak sana, melek sini. Ini mau kemana-mana pun udah diapakan aja. Tolak, campakkan saja seluruhnya. Memang dari dulu pun kebenaran ada, nggak mau apa ini? Nerima. Yang kayak ini cocoknya dia apakan? Campakkan saja ke laut. Mau naik kapal mau enggak, mau tenggelam terserah. Tapi kalau yang dikenal dengan nasihat, kemudian dikenal dengan apanya? Sidqnya, kejujurannya dalam mencari apa ini? Kebenaran, maka u'tuzira anhu fi hadhil mukhalafah. Wa illa, kalau tidak, kalau selain itu sifatnya enggak jujur dan tidak apa ini? Memberikan nasihat untuk umat, wa illa umila bima yastahiquhu, maka dia disikapi, dimuamalahi, disikapi bima yastahiquhu, dengan yang layak untuknya, bisu iqasdihi, karena jeleknya apanya? Niatannya, wa mukhalafatihi, dan penyelisihannya. Nah, sehingga ini ikhwan bukan berarti kalau kita nggak pakai mazhab Asy'ariyah, kemudian Abu Hasannya dia akan ini campakkan. Kalau kita nggak pakai mazhab Asy'ariyah, berarti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga karya-karyanya dan juga Imam Nawawi semuanya dia akan ini dibuang ke laut. Tidak. Paham ya? Nah, sehingga jawaban dari soal yang ketiga ini dari dua sisi tadi. Yang pertama, kebenaran tidak ditimbang dengan tokoh, tapi tokoh yang ditimbang dengan kebenaran. Jawaban yang kedua, kalau mau dibanding-bandingkan, maka di sana ada lebih banyak dan lebih agung tokoh-tokoh, lebih besar tokoh-tokoh yang tidak berada di atas apa ini? Mazhabnya Asy'ariyah. Selesai sampai sini jawabannya. Nah, kemudian setelahnya kita akan bahas tentang hukmu ahli takwil, hukumnya orang yang suka mentakwil. Nah, apakah kita kafirkan atau tidak Asy'ariyah ini karena mereka mentakwil
Memaling-malingkan sifat-sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nantikan jawabannya dalam episode berikutnya insyaallah taala. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.